Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah metode penelitian pertemuan ke-6 ya. Sampai pertemuan kelima kemarin kita udah bicara banyak dan pada intinya yang pertama yang perlu Anda lakukan itu adalah Anda membuat atau menemukan research question atau research statement yang tepat. Karena itu kuncinya ya. Dari suatu riset kuncinya di situ. Kalau sudah dapat yang benar, yang tepat, maka kemarin kita sudah belajar juga, tinggal dikembangkan jadi judul. Ya. Kalau sudah dapat judul, kita bisa bikin apa namanya, mengisi bab 1, lalu mengisi bab 2 bahkan ya. Karena terakhir kita belajar kemarin tentang bagaimana mengisi bab 2 kan. Bab 2 itu sebenarnya kan landasan teori. Mungkin di kampus lain namanya tinjauan pustaka ya. Lalu di kampus lain mungkin namanya apa? Studi pustaka atau apa. Intinya itu Anda menceritakan landasan teori yang mendukung riset Anda. Atau bahasa lain mungkin landasan teori yang mendukung judul Anda. Jadi kalau judulnya udah mantap, tinggal kemarin kita udah belajar, ya udah lihat aja dari judul ada kata apa saja yang perlu Anda jelaskan lebih dalam di dalam bab 2 kan gitu. Jadi jangan melebar kemana-mana isi bab 2-nya ya, untuk nebel-nebelin skripsi gitu. Enggak ya. Oke. Nah, sekarang kita itu teorinya udah. Sekarang mulai hari ini kita belajar lebih detail strukturnya, jadi ada apa aja di bab 1, lalu nanti kuliah berikutnya di bab 2, lalu bab 3 ya. Kita sampai bab 3 kuliah ini. Jadi tujuannya akhir dari kuliah ini Anda menghasilkan sebuah proposal skripsi. Jadi pas semester depan ngambil skripsi, tinggal go ahead, tinggal jalan ya. Gitu. Oke. Nah, kalau di kampus kita bab 1 mungkin namanya kan gini ya. Saya perbesar mungkin fontnya biar Anda bisa baca dengan baik. Sebentar ya. Berapa? 22. Oke, coba. Oke. Baca ya. Bab 1 kan gini. Bab 1. Bab 1. Pendahuluan. Nah, dan yang pertama subbabnya adalah ya 1.1 latar belakang. Oke. Nah, ini kita udah belajar kemarin bagaimana mengisinya, bahwa intinya adalah cerita Anda yang mendukung kenapa riset question-nya itu. Nah, kan kemarin kita belajar bikin riset question. Ya. Jadi di ujung akhir biasanya ini ada sebuah riset question atau riset statement. Gitu. Ya mungkin ada kalimat-kalimat penutup atau apa ya, nggak masalah. Tapi intinya di ujungnya itu riset question. Jadi kalimat-kalimat yang menuju riset question Anda. Nah, ini kita udah belajar kemarin kan. Sekarang hari ini kita tinggal strukturnya, jadi naroknya di mana? Di sini, di latar belakang. Oke, nah kemudian nanti ada subbab namanya perumusan masalah. Ya, sebelumnya kan nggak ada, sekarang ada. Sebenarnya gampang aja, ini Anda pecah dua aja. Kalau ini Anda udah mantap, tinggal pecah dua ya, 1.2 perumusan masalah. Masalah, gitu. Jadi cara paling mudahnya gitu ya. Ini pengalaman ya. Cara paling mudahnya ceritanya Anda lengkapi dulu aja semua sampai dapat riset question, itu Anda pecah dua. Ya, jadi di mungkin di sini nanti pengantar kalimat di atasnya ya berdasarkan latar belakang yang disebutkan pada subbab sebelumnya, maka kami akan meneliti apa gitu. Jadi begitu. Jadi kalau udah mantap, tinggal dipecah dua aja, kasih kalimat penyambung di sini, selesai. Gitu. Jadi riset questionnya jadi di sini, gitu. Nggak usah pusing-pusing, gitu ya. Jadi ada gitu, subbab latar belakang, yang kedua subbab perumusan masalah. Nah, cara menulis ini semua kan sudah dijelaskan dalam kuliah kemarin ya. Sekarang tinggal ternyata perlu dipecah, jadi ada perumusan masalah ternyata ya. Kok ternyata Pak? Ya iya, karena kan kita sedang susun bagaimana sih
struktur skripsi, penulisan skripsi yang pakem di Rosma. Jadi kita sedang susun dengan baik ini ya. Nah, udah kesepakatan kemarin dengan tim dosen metode penelitian yang lain ya seperti ini. Kita nanti ada subbab perumusan masalah. Oke. Lalu nanti ada subbab tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Nah, ini kita udah belajar juga kan kemarin teorinya. Sebenarnya apa? Tinggal mengubah ini kan. Mengubah kalimat ini sebenarnya. Jadi kalau kemarin misalkan ada yang riset questionnya begini kan, kemarin siapa itu? Salah seorang mahasiswa kita kan. Misalnya apa? Apa kemarin? Dia riset questionnya adalah, atau riset statementnya adalah menganalisis keamanan informasi sistem informasi akademik di STMIK Rosma Karawang menggunakan kira-kira begitu kalau nggak salah. Judulnya sebenarnya bukan mengenai gini bagaimana gini riset questionnya bagaimana keamanan, bagaimana saya lupa juga siapa kemarin kualitas ini ya, bagaimana kualitas, sebentar kita format dengan baik. Oke. Ini bagaimana kualitas keamanan informasi siap di STMIK Rosma Karawang menggunakan OAP versi 4. Nah, ini ada seseorang mahasiswa kita kemarin di kelas ini kan ya. Riset questionnya begini, bagus, udah jelas. Mau ngapainnya tuh udah jelas. Nah, maka kalau dia punya riset question begini, kalau ya, ini contoh aja. Kalau dia punya riset question begini, ya, maka tujuannya tinggal diubah aja kan. Jadi tujuannya apa? Bahwa ya kan tinggal copy paste aja sebenarnya kan. Buat tujuannya gitu kan, menganalisis gitu kan keamanan informasi atau mengetahui gitu kan, atau apa lagi mengukur atau apa kan, sebenarnya tinggal lihat, perhatikan, tinggal mengubah riset questionnya jadilah suatu tujuan gitu. Kalau ini kebetulan gampang sekali. Nah, mungkin ada contoh lain kan kemarin apa dia riset questionnya bagaimana sistem pembelajaran matematika berbasis komputer yang tepat untuk anak TK. Ya maka tujuannya adalah membuat sistem pembelajaran komputer yang dapat diterima oleh anak TK misalnya. Begitu kan? Jadi tinggal mengubah kalimatnya aja jadi tujuan. Gampangnya gitu, nggak usah pusing-pusing ya. Pokoknya niat kita skripsi kita tepat waktu selesai ya. Nah, lalu nanti ada subbab manfaat penelitian. Nah, manfaat dengan tujuan bedanya apa? Jadi manfaat itu ada kalau tujuan tercapai. Jadi maksudnya Anda harus bilang di sini, Anda harus tulis di sini. Jadi manfaat apa yang akan diperoleh kalau tujuannya tercapai. Jadi kan tujuannya menganalisis atau menganalisa atau mengetahui. Lah emang kalau udah diketahui bisa apa? Apa manfaatnya kalau udah tahu? Gitu. Jadi setelah tujuan dapat, emang dapat manfaat apa? Gitu ya. Jadi kalau dia mengetahui kualitas kan lah. Kalau emang udah diketahui maka apa? Maka tujuannya manfaatnya bisa membantu misalnya sysadminnya atau sistem adminnya STMIK Rosma untuk misalnya memperkuat apa sistem siaknya kan gitu, atau apalagi
mengedukasi, misalnya kan mengedukasi para pelakunya misalnya karena apa gitu, hasil dari OAPS-nya bagaimana, dan seterusnya. Jadi apa? Apa dituliskan di sini? Contoh kemarin ada riset question-nya atau tujuannya begini, kemarin kan tujuannya dia ada mahasiswa kita, tujuannya dia begini kan, kalau nggak salah membuat sistem deteksi ketinggian bak sampah di desa di desa Puser Jaya, gitu kan, Karawang. Nah, bagus, sudah jelas tujuannya, ya udah. Maka mungkin manfaatnya apa? Emang kalau udah ada sistem deteksinya apa? Ya, maka manfaatnya membantu petugas sampah untuk mengetahui kapan harus mengangkat sampah, membuat lingkungan menjadi lebih bersih. Apa gitu ya? Jadi manfaat tuh Anda tulis itu ketika apa yang diperoleh, kalau tujuannya tercapai. Gitu. Gampang ya? Nah, dan subbab terakhir dari bab 1.5. Nah, ini kesepakatan kami kemarin ada ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian. Mungkin kalau di kampus lain namanya batasan masalah, tapi kita buat ruang lingkupnya. Ini biasanya terkait riset question tadi, ya, bahwa misalnya riset questionnya ini ya dia harus bilang bahwa ini kan dari sekian banyak sistem di STMIC Rosma hanya siapnya saja yang akan dibahas. Bahwa OAPS yang digunakan adalah OAPS versi 4. Terus OAPS versi 4 itu kalau nggak salah kan ada berapa parameter? Apakah semua? Atau hanya yang tertentu saja, kan ada berapa poin gitu ya. Lalu misalnya kayak ini membuat sistem deteksi ketinggian bak sampah, jadi dia bilang misalnya apakah semua bak sampah di situ atau simulasi saja misalnya atau hanya berapa bak sampah yang akan dijadikan contoh atau seperti apa, atau bentuk bak sampahnya yang bagaimana gitu kan. Lalu ya seperti itu. Jadi batasan ruang lingkup penelitian itu kan ada, kemarin kita belajar ya, ada 3 ya, ada time ya, waktunya, lalu kemudian ada cost-nya, lalu ada wilayahnya, ada 4 ya, dan terakhir aksesnya ya, bagaimana bisa nggak aksesnya kan gitu. Nah, Anda ceritakan di situ. Oke, jadi bab satunya adalah ini isinya ya. Sampai sini, ini sudah kita pelajari, cuma hari ini saya mempertegas saja. Ada subbab latar belakang, subbab rumusan massa, salah sebenarnya ini nyambung. Lalu ada bab tujuan penelitian. Ini bisa Anda buat kalau riset question Anda sudah tepat. Lalu manfaat, ini Anda bisa buat kalau tujuannya sudah dianggap tercapai. Lalu ruang lingkup penelitian lagi-lagi terkait riset question. Lagi-lagi, semua tergantung kuliah pertama kita. Yaitu apa? Harus riset question-nya sudah tepat. Oke ya, paham? Nah, maka sekarang tugas Anda, coba Anda tuliskan ya, di modul di halaman kuliah online kita. Ini tugas ya, bahwa apa tujuan penelitian Anda. Kan Anda sudah ada tugas riset question sudah dikerjakan kemarin kan ya, dan Anda sudah discuss dengan calon dosen pembimbing Anda dan sudah Anda perbaiki, dan rasanya saya lihat kemarin sudah bagus-bagus semua, sudah jelas ya. Nah, jadi sekarang saatnya tolong Anda tuliskan apa tujuan penelitian Anda dan tuliskan apa manfaat penelitian Anda. Nah, oke. Lalu terakhir, apa ruang lingkup penelitian Anda. Nah, ini saya membantu Anda. Jadi kalau ini kan kemarin udah sampai sini ya, udah. Sekarang hari ini Anda kerjakan ini.
Beres lah sudah itu bab 1 ya. Senior yang belum lulus ketinggalan nanti. Oke ya, paham tugasnya? Oke, saya rasa kalau ada pertanyaan silahkan komen di apa di channel ini, nanti kita discuss, atau kalau di modul kuliah online-nya juga boleh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.